Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menarik dari beberapa ahli. Kenapa orang berbeda-beda responnya terhadap satu gejala tertentu? Padahal orang itu di satu komunitas atau satu bangsa yang sama lah, atau komunitas yang sama. Tapi reaksinya bisa berbeda-beda. Pertanyaan itu membuat dia melakukan penelitian yang hasilnya menarik. Menarik karena kemudian dia menyimpulkan bahwa hidup manusia itu dikendalikan 95%, dikendalikan apa yang disebut sebagai naluri intuitif. Sementara yang 5% rasional. Dan yang 95% tadi hampir mengendalikan seluruh hidup kita. Yang 5% kan sedikit. Yang 95% itu apa? Yang disebut dia intuisi itu. Secara sosiologis, mungkin itu bentukan-bentukan nilai-nilai yang diajarkan, yang kita terima dari lingkungan kita. Lingkungan terdekat, keluarga, masyarakat, pendidikan, sistem pendidikan kita, itu terinternalisasi. Menjadi sesuatu atau sesuatu yang kemudian melekat pada diri kita dan menjadi reaksi spontan. Penelitinya salah satu yang dapat hadiah Nobel itu, Daniel Kahneman namanya. Artinya dia menyimpulkan bahwa 95% tadi menghasilkan reaksi spontan pada banyak momen kita, pilihan hidup kita. Nah, ini menarik karena menegaskan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yakni innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini tidak diutus kecuali memuliakan kemuliaan akhlak. Artinya meneruskan semua kebiasaan-kebiasaan yang baik dari masa lampau yang mulia dan menyempurnakannya untuk yang akan datang. Pertanyaannya, akhlak itu apa? Dalam satu pengertian, Al-Ghazali menyebut bahwa akhlak itu kebiasaan yang kita latih terus-menerus sehingga melekat dan menjadi tindakan yang otomatis. Jadi ketika Anda tersandung misalnya, otomatis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tindakan otomatis, tanpa Anda berpikir. Ketika ada orang jatuh, Anda otomatis ingin menolong, tanpa berpikir. Tindakan-tindakan otomatis itu yang disebut akhlak. Kalau kita pakai pengertian Al-Ghazali. Dan banyak ulama yang lain sebenarnya. Artinya, tindakan kita akan ditentukan oleh, kalau tadi yang penelitian 95% yang disebut intuitif itu adalah akhlak kita. Bisa baik, bisa buruk. Pertanyaan pertama, kalau begitu manusia ini didikan. Di episode sebelumnya kita ngomong soal ternak. Manusia ini didikan. Kalau dia dididik baik, dia jadi baik. Kalau dididik buruk, jadi buruk. Oke? Tapi ada satu hal. Manusia itu punya, kalau kita pakai sekarang, need fitrah.
fitrah baik atau fitrah buruk? Apakah kebaikan yang kita lakukan itu hasil didikan yang sesuai dengan fitrah, atau benar-benar hasil didikan seperti para orang-orang ateis atau sekular menyebut itu kan hanya pendidikan, kalau tanpa pendidikan. Dan itu sebenarnya dulu zaman pertengahan Islam, Ibnu Sina itu pernah membuat novel tentang itu, tentang manusia yang apakah manusia itu dasarnya baik atau dasarnya buruk. Bahwa pendidikan berpengaruh, iya. Cuma akhlak itu apa? Kalau dalam pengertian tertentu, mengekspresikan atau mengeluarkan semua kemampuan baik yang secara alamiah dimiliki manusia. Memberi wadah, mengeksternalisasi apa yang ada di dalam diri manusia. Quran menyebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya manusia memang diberi ilham tentang yang buruk dan yang baik, ketakwaan. Artinya pendidikan akhlak yang baik itu pendidikan yang memberi ruang manusia untuk berbuat baik. Yang sebaliknya adalah akhlak buruk. Nah, hari ini kita bingung. Karena kalau sungai di hilirnya sana bersih. Tapi semakin ke sini peradaban itu bercampur baur antara yang sampah, air bersih bercampur baur. Dan itu masuk ke dalam diri kita. Kita nggak sempat untuk mencoba memilah mana yang benar-benar baik, mana yang benar-benar buruk. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.